Dinasti Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah merupakan kekhalifahan Islam yang pertama kali mampu memperluas kekuasaan Islam ke berbagai penjuru, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Transoxiana, sebagian anak benua India, beberapa pulau di sekitar Mediterania, dan bahkan Spanyol, Al-Andalus. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Umayyah menjadi salah satu imperium terluas dalam sejarah. Masa pemerintahan Umayyah merupakan masa keemasan dalam hal perkembangan budaya, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan kota-kota baru, membangun masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus, dan mendorong terjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab yang menjadi pendorong utama bagi penerjemahan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bani Abbasiyah nantinya dan melanjutkan tali ilmu pengetahuan. Umayyah juga memperkenalkan sistem administrasi yang terorganisir dengan baik, termasuk sistem pajak dan pos, dan mereka juga mengembangkan sistem mata uang yang unik dan efisien. Tidak hanya itu, Umayyah juga dikenal karena kemajuan mereka dalam bidang maritim. Mereka memperkuat angkatan laut mereka dan memperluas rute perdagangan melalui laut yang memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Bani Umayyah juga berhasil membangun otoritas politik kekhalifahan dengan efektif dan tegas. Mereka mengadopsi pendekatan yang tegas terhadap pemberontakan dan seringkali menggunakan kekerasan sebagai instrumen utama untuk menekan setiap bentuk perlawanan dan tanpa memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba memberontak. Pengaruh budaya Umayyah juga masih terlihat hingga hari ini, terutama dalam arsitektur dan seni. Gaya arsitektur Umayyah telah mempengaruhi desain bangunan di berbagai belahan dunia, terutama di dunia Islam. Dan meskipun pusat pada Islam, dinasti Umayyah dikenal cukup toleran terhadap agama-agama lain. Mereka memungkinkan orang-orang dari agama lain seperti Yahudi dan Kristen untuk mempraktikkan agama mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Dan dalam video ini, kita akan membahas dengan singkat dan padat bagaimana kekhalifahan Umayyah bangkit dan berdiri dan memperluas daerah kekuasaannya yang secara efektif menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia, dan juga bagaimana nantinya dinasti luas ini terjatuh, hancur, dan digantikan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat muslim beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi yang telah diakui kebijakan dan kejujurannya. Abu Bakar kemudian mengambil gelar khalifah dan menjadi pemimpin umat muslim. Hal ini menandai awal pembentukan kekhalifahan Islam. Kekhalifahan adalah negara Islam di bawah kepemimpinan khalifah, seorang pemimpin politik religius. Abu Bakar menjadi khalifah pertama dari 4 khalifah yang secara bahasa disebut oleh umat Islam sebagai Khulafaur Rasyidin, yang bermakna pemimpin yang mendapat petunjuk. Mereka dihormati karena dianggap sebagai pemimpin yang benar dan adil, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Konsep Khulafaur Rasyidin mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan pemerintahan mereka, dan mereka dikenang sebagai contoh dan teladan dalam kepemimpinan Islam. Pada periode Khulafaur Rasyidin, pasukan Islam telah melancarkan beberapa ekspansi besar-besaran ke wilayah-wilayah seperti Suriah, Levan, Mesir, sebagian Afrika Utara, pulau-pulau di kepulauan Yunani, dan seluruh Kekaisaran Sasania. Ekspansi ini diinisiasi oleh Abu Bakar dan berhasil diteruskan oleh penerusnya, Umar bin Khattab, yang memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi, dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai pada tahun 656 Masehi. Meskipun penaklukan ini berhasil membawa wilayah yang luas di bawah kekuasaan Islam dan berhasil memberikan kemajuan bagi peradaban Islam, kepemimpinan Utsman juga ditandai oleh ketidakstabilan. Utsman yang bukan penguasa yang kuat akhirnya dibunuh di rumahnya sendiri oleh para pemberontak pada tahun 656 Masehi. Kematiannya menandai puncak ketegangan dan memicu awal dari perang saudara dalam sejarah awal kekhalifahan Islam. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa pembunuhan Utsman dan menciptakan perpecahan dalam umat Islam yang mengakibatkan konflik internal dan perang saudara antara kelompok-kelompok yang berbeda. Periode ini yang dikenal sebagai fitnah pertama membawa tantangan besar bagi stabilitas kekhalifahan serta memainkan peran krusial dalam perkembangan sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib yang menjadi penerus Utsman dan memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi mulai menghadapi tantangan yang kompleks. Ia terjebak di antara tugas menangani wilayah yang hancur akibat konflik internal dan tuntutan keadilan atas pembunuhan Utsman. Masa pemerintahan Ali ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat dramatis, termasuk pertempuran Jamal dan pertempuran Siffin, yang menjadi awal dari perpecahan antara kelompok-kelompok yang mendukungnya dan oposisi terhadap pemerintahannya. Pada akhirnya, Ali juga menjadi korban pembunuhan pada tahun 661 Masehi oleh para pemberontak. Hal ini sekaligus mengakhiri periode Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan baru dalam sejarah Islam dengan munculnya dinasti Umayyah.
Setelah Ali terbunuh, orang-orang Madinah kemudian mengakui Hasan bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah selanjutnya. Muawiyah kemudian meninggalkan Ad-Dohaq bin Qais yang bertanggung jawab atas Suriah dan memimpin pasukannya menuju Kufah. Di sana, putra Ali telah diangkat sebagai penggantinya. Muawiyah lalu berhasil membujuk Ubaidah bin Abbas, komandan barisan depan Hasan, untuk meninggalkan posnya dan mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Hasan sebagai upaya untuk mendamaikan umat muslim yang sedang dilanda berbagai fitnah, termasuk konflik pasca kematian Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, pembunuhan Ali bin Abi Thalib, dan juga pengkhianatan dari kelompok Khawarij dan Syiah. Hasan bin Ali memutuskan untuk menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas dan persatuan umat Islam yang terbelah oleh konflik internal. Dalam perjanjian tersebut, Hasan setuju untuk mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sebagai imbalannya, Muawiyah berjanji untuk tidak mencalonkan pengganti setelah kematiannya dan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pendukung Hasan. Muawiyah juga setuju untuk membayar sejumlah uang kepada Hasan dan pengikutnya. Setelah kesepakatan ini, Muawiyah mulai memasuki Kufah pada tahun 661 Masehi, menjadi khalifah tanpa saingan dan menggantikan Ali dalam bertugas sebagai pemimpin umat muslim, menandai awal kekhalifahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah di Suriah, ia menjadikan pusat kekhalifahannya di wilayah tersebut dan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Dia juga menetapkan istananya di Damaskus dan memindahkan perbendaharaan khalifah dari Kufah ke kota tersebut. Ia mengandalkan tentara suku Suriah yang berjumlah sekitar 100.000 orang dengan meningkatkan gaji mereka melalui pemotongan dana garnison Irak dan tentara gabungan sekitar 100.000 orang. Tunjangan tertingginya diberikan berdasarkan warisan kepada 2.000 bangsawan Qudaa dan Kinda, kelompok yang menjadi inti dari pendukungnya. Mereka diberikan beberapa hak istimewa untuk berkonsultasi dalam keputusan besar serta hak untuk memveto atau mengusulkan hukum tertentu. Masing-masing pemimpin Qudaa dan Kinda seperti Ibnu Bahdal dan Surabil yang berbasis di Homs bersama dengan Abdurrahman bin Khalid dari Quraisy, putra komandan dari Khalid bin Walid dan Ad-Dohaq bin Qais, membentuk bagian dari lingkaran dalam Suriah yang berperan penting dalam kebijakan dan keputusan pemerintahan Muawiyah. Setelah mengalami upaya pembunuhan oleh Khawarij, Buraq bin Abdullah pada saat sedang sholat di Masjid Damaskus pada tahun 661, Muawiyah mengambil langkah-langkah keamanan dengan mendirikan Khalifah Harash atau pengawal pribadi, Syurta atau pengawal khusus, dan Maksura atau wilayah khusus di dalam masjid. Menurut At-Tabari, perbendaharaan khalifah utamanya bergantung pada pendapatan pajak Suriah dan penghasilan dari tanah mahkota yang disita di Irak dan Arab. Sebagai tambahan, Muawiyah menerima 1/5 dari rampasan perang yang diperoleh oleh komandannya selama ekspedisi di Jazirah. Muawiyah juga mengawasi secara langsung masuknya suku-suku di kota Damaskus, termasuk kelompok-kelompok yang telah ada seperti Banu Sulaim yang merupakan pendatang baru dari konfederasi Mudar bin Rabi'ah serta pengungsi perang saudara dari Kufah dan Basro. Hal ini dilakukan dengan memisahkan distrik militer administratif Kinasrin Jazirah dari Homs. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, upaya perluasan wilayah yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kembali dilanjutkan dengan strategi dan metode yang baru. Muawiyah memulai ekspansi dengan menaklukkan Tunisia dan keberhasilan ekspansi ini terus berkembang ke arah timur. Muawiyah berhasil menguasai daerah Khorasan hingga sungai Oxus dan mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan, termasuk kota Kabul. Sementara itu, armada lautnya juga aktif melakukan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Dengan pengalamannya yang luas dalam pertempuran melawan Bizantium yang merupakan ancaman eksternal terhadap kekhalifahannya, Muawiyah mengambil langkah strategis. Pada tahun 661 Masehi, Habib bin Maslamah menyerbu wilayah Armenia, dan pada tahun 655 Masehi, Armenia menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan. Muawiyah terus berperang melawan Bizantium dan Armenia, merebut wilayah tersebut secara berkala. Ia memimpin pasukan ke Acre dan Tirus, dan kemudian ke Apamea dengan bantuan 5.000 tentara Slavia. Selama pemerintahannya, Muawiyah berhasil menkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas wilayah kekhalifahannya, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan bagian dari semenanjung Iberia. Dia juga memperkuat sistem administrasi dan militer yang membantu dalam menjaga stabilitas dan keamanan kekhalifahan.
Muawiyah kemudian mengangkat putranya, Yazid, sebagai pengganti dirinya. Ini menandai perubahan signifikan dalam sistem kepemimpinan, dari pemilihan khalifah oleh majelis atau syuro menjadi sistem monarki warisan. Langkah ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok muslim, terutama yang mendukung Ahlul Bait atau keluarga dari Nabi Muhammad. Pengangkatan Yazid sebagai pengganti Muawiyah memicu perlawanan. Orang-orang Arab tidak terbiasa dengan pemerintahan dinasti, sehingga naiknya Yazid mendapat banyak kebencian dan perlawanan dari Husain bin Ali, adik laki-laki dari Hasan bin Ali dan cucu Nabi Muhammad, yang menolak mengakui legitimasi kepemimpinan Yazid. Pada tahun 680 Masehi, Husain yang dipercaya oleh penduduk Kufah bergerak ke Irak dan berniat mengumpulkan pasukannya yang kemudian akan menyerang Damaskus. Namun Yazid mengunci Kufah dan mengirimkan pasukannya di bawah komando sepupunya Ubaidillah bin Ziyad untuk mencegat pasukan Husain. Kedua pihak bertemu di Karbala dekat Sungai Ufrat, di mana tentara Husain yang berjumlah sekitar 70 prajurit dan kebanyakan dari mereka merupakan anggota keluarga serta rekan dekat Husain mengalami tragedi, di mana Husain dan pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid pada tahun 680 Masehi, hanya beberapa tahun setelah Muawiyah meninggal. Hal ini memicu perang saudara kedua dalam sejarah Islam atau biasa disebut sebagai fitnah kedua. Yazid kemudian memerintahkan pasukan lain untuk menyerang orang-orang di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang memberontak karena rasa muak terhadap karakter dan tindakan Yazid atas pembunuhan Husain. Hal ini mencapai puncaknya pada pertempuran Al-Harrah pada tahun 683 Masehi yang menghancurkan oposisi. Setelah pertempuran tersebut, Madinah dikuasai oleh Bani Umayyah. Setelah menguasai Madinah, pasukan Yazid melanjutkan ke Mekah untuk mengepung Abdullah bin Al-Zubair yang telah menyatakan dirinya sebagai khalifah. Selama pengepungan ini, Ka'bah mengalami kerusakan, termasuk terbakarnya penutupnya. Meskipun tentara Yazid mundur ke Suriah setelah kematian mendadak pemimpin mereka yang terjadi pada tahun 683 Masehi, kerusakan yang dilakukan oleh tentara Yazid meninggalkan bekas yang sangat dramatis di hati umat Islam. Abdullah bin Al-Zubair melanjutkan pemberontakannya dan memerintah sebagai khalifah di beberapa wilayah, terutama di Hijaz, sampai ia dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 692 Masehi. Setelah kematian Yazid bin Muawiyah pada tahun 683 Masehi, pewarisnya adalah putranya, Muawiyah kedua bin Yazid. Namun, pemerintah Muawiyah kedua sangat singkat dan penuh dengan kontroversi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa ia memerintah hanya selama beberapa bulan sebelum meninggal karena alasan kesehatan atau ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan politik yang berat. Setelah kematian atau pengunduran diri Muawiyah kedua, terjadi periode ketidakstabilan dan konflik internal dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, seorang anggota senior dari Bani Umayyah, kemudian naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi khalifah. Pemerintahannya menandai awal dari garis keturunan baru dalam dinasti Umayyah, yang kadang-kadang disebut sebagai cabang Marwanid dari dinasti tersebut. Marwan bin Al-Hakam berhasil memperkuat kembali kekhalifahan Bani Umayyah dan memperluas wilayah kekuasaannya. Marwan bin Al-Hakam mulai menjadi khalifah pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Seorang anggota senior klan Umayyah dan sepupu Muawiyah. Dia mengambil alih dengan janji bahwa tahta akan diberikan kepada Khalid yang merupakan putra bungsu Yazid. Namun, dia tidak berniat menepati janjinya, dan setelah itu kerajaan berada di tangan kaum Marwanid yang berasal dari keluarga Marwan, yang juga dikenal sebagai Hakamids setelah ayah Marwan, Hakam. Marwan merebut kembali Mesir yang telah memberontak dan bergabung dengan faksi Zubairid. Namun, ia tidak dapat membendung pemberontakan Abdullah karena ia meninggal hanya 9 bulan setelah menjabat di tahun 685 Masehi. Tugas ini kini berada di pundak putranya yang brilian, Abdul Malik, dan menjadi khalifah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada tahun 685 Masehi, Al-Mukhtar yang ingin membalas endam atas pembunuhan Husain bin Ali yang terjadi pada pertempuran Karlaba memulai pemberontakan di Kufah dan bekerja sama dengan Abdullah bin Al-Zubair, cucu dari Abu Bakar, melawan Bani Umayyah. Al-Mukhtar secara sistematis memburu semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Pasukan yang dikirim oleh Abdul Malik di bawah kepemimpinan Ubaidullah, jenderal dari Karlaba, dihancurkan oleh kekuatan
kekuatan gabungan Kufah dan pihak yang mendukung Abdullah bin Al-Zubair. Al-Mukhtar kemudian menyatakan keinginannya untuk mendirikan kekhalifahan yang dipimpin oleh keluarga Nabi Muhammad atau Ahlul Bait dengan mengangkat Muhammad bin Al-Hanafiyah, salah satu putra dari Ali bin Abi Thalib. Hal ini menyebabkan perpisahan antara Al-Mukhtar dan Abdullah bin Al-Zubair yang telah mengklaim kekhalifahannya untuk dirinya sendiri dari Mekah sebelumnya. Abdul Malik bin Marwan kemudian menunggu saat para pesaingnya saling melemah. Pada tahun 687 Masehi, Al-Mukhtar dibunuh oleh pasukan yang mendukung Abdullah bin Al-Zubair selama pengepungan Kufah. Meskipun Al-Mukhtar meninggal di sana saat itu juga, pemberontakannya pada akhirnya menyebabkan evolusi Syiah dari kelompok politik menjadi sekte agama. Pemerintahan Abdullah bin Al-Zubair tidak diakui oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, dan ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Abdullah bin Al-Zubair mempertahankan kekuasaannya di Hijaz dan beberapa wilayah lain selama beberapa tahun, tetapi akhirnya ia dikalahkan oleh pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur dan jenderal terkemuka di bawah Bani Umayyah. Abdullah bin Al-Zubair gugur dalam pertempuran di Mekkah pada tahun 692 Masehi. Setelah kematian Abdul Walid, putranya Al-Walid pertama diangkat menjadi khalifah pada tahun 705 dan mengambil alih jabatan yang semakin memperluas batas kerajaannya. Masa pemerintahannya dianggap sebagai salah satu periode paling makmur dalam sejarah kekhalifahan Umayyah, ditandai dengan ekspansi wilayah yang signifikan dan kemajuan dalam bidang arsitektur dan seni. Salah satu pencapaian terkenalnya adalah pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang masih berdiri hingga hari ini sebagai salah satu masjid paling megah dan bersejarah di dunia Islam. Selama pemerintahannya, Al-Walid memperhatikan pengembangan infrastruktur di dalam kekhalifahannya. Dia membangun jalan-jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang membantu meningkatkan perdagangan dan pertanian. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur dan jenderal yang melanjutkan pengabdiannya di bawah Al-Walid, terus memperluas pengaruhnya terhadap kedaulatannya. Dua anak didiknya, yaitu Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim, masing-masing berhasil menaklukkan wilayah Pakistan dan Transoksiana. Penaklukan Muslim atas Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi ketika seorang panglima Berber bernama Thorik bin Ziyad mendarat di semenanjung Iberia di sebuah gunung yang sekarang dikenal sebagai Gibraltar. Ia mengalahkan pasukan yang lebih besar yang dipimpin oleh Raja Gotik Roderick dalam pertempuran Guadalete pada tahun 711 Masehi. Musa bin Nusair, gubernur Afrikia, wilayah Afrika Utara di luar Mesir, memperkuat Thorik dengan lebih banyak pasukan, dan bersama-sama mereka berhasil menaklukkan sebagian besar Al-Andalus, Spanyol pada tahun 714 Masehi. Musa berada di ambang invasi ke Eropa melalui pegunungan Pyrenees ketika ia dan Thorik diperintahkan untuk mundur oleh Khalifah Al-Walid karena alasan yang tidak sepenuhnya jelas. Setelah penaklukan awal Al-Andalus oleh Thorik bin Ziyad dan Musa bin Nusair, wilayah tersebut berkembang menjadi pusat peradaban dan budaya Islam yang penting di Eropa. Al-Walid pertama meninggal pada tahun 715 Masehi setelah memerintah selama 10 tahun. Dia meninggalkan warisan sebagai salah satu khalifah paling sukses dalam sejarah Islam. Setelah Al-Walid bin Abdul Malik, penerusnya adalah saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik, yang memerintah dari tahun 715 Masehi hingga 717 Masehi. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, dia dikenal karena beberapa kampanye militer penting, termasuk pengepungan yang gagal terhadap Konstantinopel. Sulaiman juga dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang berfokus pada internal kekhalifahan dan upaya untuk mereformasi administrasi negara. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah sepupu Sulaiman dan dikenal sebagai salah satu khalifah paling terhormat dan adil dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz naik tahta pada tahun 717 Masehi setelah kematian Sulaiman. Umar dianggap oleh banyak sejarawan dan cendekiawan Muslim sebagai khalifah kelima yang adil, mengikuti 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya, meskipun singkat, berlangsung hingga 720 Masehi, dicatat karena berbagai reformasi yang dilakukan, terutama dalam bidang keadilan sosial, administrasi negara, dan pengurangan pajak yang berat. Seorang pemimpin yang benar-benar mempedulikan rakyat-rakyatnya. Dia juga berusaha mengembalikan banyak praktik yang dianggap lebih sesuai dengan ajaran asli Islam, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang telah dirampas oleh anggota keluarga Umayyah sebelumnya. Pemimpin yang dikenal sebagai khalifah yang adil ini meninggalkan warisan yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, meskipun masa pemerintahannya yang singkat.
Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya menikmati ketenangan dan kedamaian mengalami perubahan yang sangat drastis pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik. Dengan latar belakang etnis, politis, dan kepentingan yang saling bertentangan, masyarakat mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya yang cenderung mementingkan kemewahan dan kurang memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Ketidakpuasan ini berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisham bin Abdul Malik, dan bahkan diperparah dengan munculnya kekuatan atau kelompok baru yang menjadi sumber kekacauan baru bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang mendapat dukungan dari golongan Mawali atau golongan non-Arab atau orang-orang yang berasal dari luar bangsa Arab yang memeluk Islam setelah penaklukan oleh pasukan Muslim. Meskipun Hisham bin Abdul Malik dikenal sebagai seorang khalifah yang kuat, namun gerakan oposisi yang semakin memperoleh kekuatan membuatnya sulit untuk mengatasi perlawanan tersebut. Sejak awal, masalah terbesar dari dinasti Umayyah adalah kurangnya legitimasi yang mereka miliki. Ada dua aliran pemikiran yang berlaku mengenai suksesi khalifah. Salah satunya adalah pemilihan penguasa oleh para pemimpin atau sesepuh umat, komunitas muslim, semacam lembaga proto-elektoral. Yang keduanya merupakan suksesi berdasarkan kepemilikan keluarga Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, yang akhirnya menyebabkan munculnya cabang Syiah dalam Islam. Umayyah bukan keduanya. Mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Nabi atau dipilih oleh umat, melainkan mewariskan pemerintahan dari ayah ke anak. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa kekhalifahan hingga pemerintahan mereka dimulai. Ini yang menyebabkan banyaknya terjadi pengkhianatan dan pemberontakan di dalam dinasti Umayyah yang dilakukan oleh Ahlul Bait, terutama kelompok Syiah. Oleh karena itu, karena kurangnya legitimasi, dinasti Umayyah mengandalkan penaklukan militer dan kekayaan yang menyertainya, serta kesetiaan orang-orang Arab di Levan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, perluasan kerajaan Muslim membawa kesulitan tambahan. Dalam era kekhalifahan Umayyah, banyak non-Arab dan non-Muslim menjadi subjek kekhalifahan, dan tantangan bagi Bani Umayyah adalah integrasi mereka ke dalam kerajaan Muslim. Secara teoritis, sistem ini berjalan lancar. Selain pajak umum yang dibayarkan oleh semua warga tanpa memandang agama, non-Muslim diwajibkan membayar pajak jizyah. Sementara itu, umat Islam dibebaskan dari kewajiban ini, yang mendorong banyak orang untuk memeluk Islam demi menghindari beban pajak tambahan. Bani Umayyah menyadari bahwa konversi agama massal ini dapat mengurangi pendapatan pajak negara, yang merupakan sumber pendanaan utama untuk berbagai kegiatan, termasuk organisasi militer, penaklukan, dan ekonomi kerajaan. Akibatnya, terkadang mereka mencegah konversi agama atau tetap memungut jizyah dari orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menganggap semua umat Muslim, terlepas dari etnis atau kebangsaan mereka, sebagai setara dan bagian dari umat yang sama. Sikap diskriminatif yang jelas ini semakin merusak legitimasi Bani Umayyah. Strategi dinasti Umayyah adalah mengandalkan umat Islam Arab, terutama dari Suriah. Penguasa Umayyah mulai cenderung memiliki reputasi buruk, seringkali dianggap kurang peduli terhadap ajaran agama dan hukum-hukumnya. Setelah kematian Hisham bin Abdul Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menjadi penerusnya terlihat tidak hanya lemah dalam kepemimpinan, tetapi juga terkenal dengan moralitasnya yang rendah. Situasi ini semakin memperkuat posisi golongan oposisi, dan puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi ketika Daulah Umayyah akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah, dan golongan Bani Hashim sendiri memainkan peran penting dalam pemberontakan tersebut. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah meskipun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun pada akhirnya berhasil ditangkap dan tewas di Mesir. Salah satu keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri pada tahun 755 Masehi. Ia berhasil menghindari kerajaan pasukan Bani Abbasiyah dan melarikan diri ke Andalusia atau Spanyol. Di sana, sebagian besar umat Islam masih setia pada Bani Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian mendirikan pemerintahannya sendiri dan menunjuk dirinya sebagai khalifah atau Umar atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Dia menunjuk dirinya sebagai amir atau penguasa dan secara efektif memulai dinasti Umayyah baru di Spanyol, terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di timur. Emirat ini nantinya akan berlangsung hingga tahun 1031 Masehi ketika emirat ini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kematian Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur atau Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Umayyah mencapai kemajuan yang signifikan dalam sentralisasi politik, ekspansi wilayah, serta pengembangan kebudayaan.
kebudayaan dan seni Islam. Mereka juga berkontribusi pada perkembangan bahasa Arab dan arsitektur monumental. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang menimbulkan kontroversi, khususnya di bawah pemerintahan Yazid pertama yang memicu ketegangan dan kebencian, terutama di kalangan Muslim Syiah yang merasa terpukul oleh tragedi Karbala. Konflik internal dan serangan pemberontak mengakibatkan kerugian besar bagi Bani Umayyah yang pada akhirnya mengakhiri kekhalifahan mereka. Meskipun demikian, warisan mereka masih terasa hingga sekarang dan memberikan pengaruh yang cukup terasa dalam sejarah dan perkembangan peradaban Islam bagi dunia saat ini. Meskipun penuh dengan kontroversi dan tantangan, kekhalifahan Bani Umayyah telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Dari ekspansi wilayah yang luas hingga kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, kekhalifahan Umayyah telah berakhir. Namun dasar yang mereka bangun dalam pemerintahan dan ekspansi berlanjut menjadi fondasi bagi kekhalifahan Abbasiyah dan kekaisaran Ottoman yang bertahan selama berabad-abad. Terima kasih.